Berharap berdamai, semua orang juga maunya berdamai, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk berdamai. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang pendidikan yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Saya cuma bilang adalah lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan ini bukan, tapi saudara lo sendiri. Tapi kalau lo penting saudara itu ada nilainya, ya ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan ke dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Hubungan adik kakak, mereka akan saling kangen-kangenan ketika berjauhan. Tapi kalau mereka bekerja sama dalam satu perusahaan, tinggal serumah, pasti akan ada gesekan-gesekan dalam menentukan sikap dan pandangan. Seperti yang dialami Jody Ungsu dengan Ruben Onsu ini. Mereka kan kerja bareng, kemudian tentunya dalam kerja bareng ini ada keputusan-keputusan yang berseberangan. Atau ada masalah-masalah lainnya yang membuat mereka ada ketidaksesuaian dalam menentukan sikap. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi seperti ini saat ini. Kemudian di sini teman-teman ingin saya prediksi bagaimanakah perasaan mereka masing-masing. Masihkah ada rasa benci atau rasa marah pada adik kakak ini, ataukah ada harapan-harapan yang ingin disampaikan sehingga mereka berdua bisa saling menurunkan egonya dan saling memaafkan dan kemudian berbaikan kembali. Mari kita lihat di prediksi kartu ini. Yang pertama saya lihat dari Ruben Onsu. Bagaimanakah perasaannya kepada adiknya dan apa yang diharapkan? 7 jangkir. 7 jangkir ini dihadapkan banyak pilihan dan di sini Ruben Onsu harus memilih salah satu antara A dan B. Nah, tentunya hal ini perlu pertimbangan masa-masa. Jadi di sini ada sikap di mana Ruben Onsu harus menentukan beberapa pilihan, ditentukan satu yang dipilih untuk bisa menyelesaikan masalah dengan adiknya. Nah, ini permasalahan apa sih ya? Tapi di sini simbolnya cangkir, permasalahan masalah perasaan. Perasaan ternyata. Kemudian apa yang kamu pikirkan terhadap adikmu? Perencanaan terkait ada simbol koin. Berarti ada kaitannya dengan kerjasama usaha mereka berdua. Mereka kan kerjasama dalam sebuah usaha ya teman-teman. Dan tentunya hari ini mungkin seperti yang saya bilang tadi di awal, ada beda pendapat, ada beda sikap, beda perencanaan yang membuat adanya gesekan-gesekan di dalam hubungan mereka berdua. Selanjutnya, The Empress. Sebenarnya Ruben Onsu ini sangat sayang banget pada adiknya. Simbol The Empress ya. Simbol Ibu Suri, Permaisuri. Permaisuri ini lambang dari kemakmuran, keberkahan, cinta kasih yang sangat luar biasa seperti itu. Di kartu ini bisa diartikan bahwa Ruben Onsu sangat-sangat sayang kepada adiknya sebenarnya. Hanya saja karena beda prinsip, beda pandangan, beda perencanaan dan lain sebagainya terkait dari masalah perencanaan usaha. Saya bilang usaha dikarenakan di sini ada simbol koin teman-teman. Simbol dari materi. Nah, saya mengartikan bahwa ini terkait dari usaha yang dijalani mereka berdua yang beda cara pandangnya, beda mengambil keputusannya yang pada akhirnya mereka ada gesekan ini. Kemudian dari harapan Ruben Onsu ini seperti apa pada adiknya? Harapannya ada simbol 3 tongkat. Adanya sebuah kerjasama di mana kerjasama ini kemasukan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa karena yang tadinya
mereka saling support dalam kerjasama, saling seia, sekata, seide. Tiba-tiba muncullah ide-ide baru yang membuat mereka menjadi berantakan hubungannya. Ini ya, karena masuknya ide ketiga atau orang ketiga atau tujuan dari usaha yang tidak sesuai dengan tujuan semula dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol dari pergerakan cepat, pergi cepat juga bisa diartikan seperti itu. Jadi di sini 3 tongkat, 8 tongkat ini lambang dari harapan dari Ruben Onsu. Ya, harapannya di sini kan 3 tongkat. 3 tongkat itu masuknya pihak ketiga di dalam hubungan kakak adik ini. Apakah ada seseorang yang membuat Jodi Onsu ini berubah pikiran? Nah, ditambah lagi di sini ada pergerakan pergi ya. Pergi ini bisa diartikan juga di mana Jodi Onsu ini sekarang kuliah di luar negeri. Selanjutnya harapannya hati-hatilah kamu dalam menentukan pilihan hidup, dalam menentukan sikapmu dan lain sebagainya. Ada masuknya pihak ketiga di dalam hubungan Jodi Onsu dengan Ruben. Nah, disinilah dari harapan Ruben ini Jodi Onsu harus hati-hati di sini dalam menentukan sebuah pilihan. Di sini ada simbol pedang, teman-teman. Pedang itu kecerdasan. Jadi Jodi ini memang bisa dikatakan ilmunya lebih tinggi daripada Ruben Onsu. Tapi di sini Ruben Onsu berharap Jodi harus hati-hati dalam menentukan sikap. Berpikir matang-matang. Karena yang namanya kehidupan ini banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, di sini dari ketiga kartu ini melambangkan kemasukan pihak ketiga yang pada akhirnya ada kaitannya dengan ini. Perencanaan-perencanaan, gesekan-gesekan terkait materi, bisa juga terkait usaha-usahanya yang mana mereka akan kerjasama bareng. Tapi sebenarnya Ruben Onsu ini sangat sayang kepada adiknya dan harapannya adiknya hati-hati dengan masuknya pihak ketiga yang bisa membuat hubungan mereka semakin renggang. Masuknya pihak ketiga ini bisa juga gosip-gosip yang beredar yang menggiring opini dan lain sebagainya, atau memang ada sosok pihak ketiga yang berusaha mempengaruhi Jodi dan pada akhirnya hubungan adik kakak ini menjadi renggang. Tapi lebih karena beda pendapat ini tadi sebenarnya. Udah beda pendapat, kemudian dikoreng-koreng di media sosial, kemudian masuklah opini-opini publik dan lain sebagainya yang membuat hubungan mereka menjadi semakin terpuruk untuk saat ini. Ada simbol ini tadi sama, ada pergerakan cepat, pergi. Gimana? Jadi kan sudah sekolah S2 di Amerika. Kemudian perasaannya ada naik perintis, adanya keraguan-keraguan yang sedang menghadapi Jodi Onsu ini. Mana yang harus saya pilih antara A atau B? Nah, ini sama dengan Ruben tadi. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus dipilih salah satu. Dari Jodi ini juga begitu, dia bimbang apa yang harus saya lakukan. Nah, makanya di sini dengarkan suara hatimu. Kamu harus mengambil sebuah sikap yang seperti apa terhadap kakakmu. Kemudian, nah di sini juga ada simbol bendera merah yang pada akhirnya setelah adanya permasalahan dengan Ruben, dia mengambil sikap, dia menentukan sikap, dan dia bisa berusaha untuk mengatasi semuanya. Jadi di sini dari sikap Jodi Onsu masih ada kayak emosi yang ada di dalam hatinya. Kalau di kartunya Ruben tadi kan ada The Empress, rasa cinta yang sangat besar pada adiknya. Sedangkan kalau di adiknya masih ada emosi yang tersimpan di dalam dirinya ini. Tapi di sini sudah ada kebimbangan dia. Kebimbangan, saya harus mengambil sikap seperti apa terhadap kakak saya. Kemudian harapannya pada Ruben seperti apa? Harapannya ada simbol 10 koin.
Jadi di sini sepertinya hubungan mereka ada gesekan-gesekan lebih karena mereka pernah bekerja sama dalam sebuah bisnis. Nah, di sini kan 10 koin juga. Harapannya pada Ruben ini semoga kakak bisa berhasil, bisa sukses dan lancar rezekinya. Harapannya seperti itu. Kemudian dan bisa, ini ada simbol 4 tongkat teman-teman, dan bisa menjalani kerjasama yang baik dengan orang yang kerjasama dalam bisnisnya Ruben. Oh, jadi sudah ada benang merahnya teman-teman. Nanti saya artikan belakangan ya. Harapannya pada Ruben seperti apa? Nah, di sini dimana Jodi Onsun merasa Ruben ini seorang raja ya, digambarkan seorang raja bawa jangkir, di mana Ruben ini seseorang yang memiliki belas kasih yang luar biasa, tapi kadang-kadang belas kasih ini dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua adik kakak ini berantem, terus tidak tegur sapa, lebih karena perbedaan pandangan, perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan terkait dari usaha mereka yang sudah ditangani bersama. Dan di sini ada kartu yang memperlihatkan bahwa adiknya ini mendoai pada kakaknya, harapannya usaha kakaknya lancar dengan orang-orang yang diajak kerjasama. Nah ini, kemudian dari cerita kartunya Ruben Onsu, harapannya kepada adiknya, hati-hati dalam kamu mengambil sebuah tindakan terkait adanya pihak ketiga. Nah, di sini sama-sama adanya pihak lain di dalam hidup mereka. Jadi mungkin adanya gesekan-gesekan dalam menentukan pekerjaan dengan siapa mereka bekerja sama. Ya intinya ini terkait dari usaha mereka, bukan terkait dari apa-apa yang kayak digembar-gemburkan di media sosial. Lebih karena masalah usaha, karena kartu materinya juga keluar di sini. Doa dari Jodoh pada kakaknya, semoga kamu lancar, rezekinya mengalir, keluargamu baik-baik. Seperti itu. Dan juga harapannya dalam bekerja sama dengan seseorang harus hati-hati dari pikiran harapan Jodi Onsu seperti itu. Ya semoga kita doakan saja kakak adik ini bisa membaik hubungannya, bisa kembali rukun. Nah yang namanya adik kakak kan memang seringkali terjadi gesekan-gesekan ya teman-teman, apalagi kalau sering bertemu, apalagi kalau dalam usaha bareng, apalagi kalau serumah. Mereka akan kangen ketika mereka berjauhan. Nah, harapan saya semoga mereka cepat berdamai.